Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Jurnal Club yang ke-10 yang diselenggarakan oleh Fudagogik dan Bakudapan yang berjudul Pangan Liar untuk Keragaman Pangan. Perkenalkan, saya Kintan Kamilia, Research and Programs Lead dari Fudagogik. Fudagogik adalah lembaga penelitian independen non-pemerintah nirlaba yang berdedikasi pada transformasi sistem pangan berkelanjutan melalui penelitian dan ilmu pengetahuan tentang keterkaitan antara pangan, iklim, kesehatan di Indonesia. Dalam penyelenggaraan program Jurnal Club ini, Fudagogik bekerja sama dengan Bakudapan Food Study Group, yaitu kelompok belajar em, yang belajar soal isu pangan dengan sebagai pintu masuk untuk membahas, mendiskusikan, dan membongkar permasalahan sosial, politik, gender, filsafat, seni, kebudayaan, lingkungan, ekonomi, dan sebagainya. Harapannya, Jurnal Club bisa menjadi ruang belajar bersama yang dapat memberikan pengetahuan baru, pemikiran baru, dan juga inspirasi untuk bergerak mendukung transformasi sistem pangan yang inklusif, bergizi, dan regeneratif di Indonesia. Nah, untuk diskusi Jurnal Club malam ini, kita akan sama-sama dipandu dan dipimpin gitu ya oleh Kak Rizka Ayu Purnamasari. Jadi Kak Rizka adalah dosen di Departemen Tanah Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan latar belakang multidisiplin di bidang ilmu spasial, ilmu tanah, penginderaan jauh, dan pertanian berkelanjutan. Kak Rizka meraih gelar doktor di bidang ilmu pertanian dari Universitas Tsukuba dan memiliki pengalaman riset selama lebih dari 1 dekade dalam menerapkan pembelajaran mesin dan citra satelit untuk evaluasi lahan serta sistem pangan lokal di Indonesia dengan sejumlah publikasi di jurnal internasional. Kariska juga merupakan penggagas dari komunitas Go Pangan Lokal dan Lab Belajar Ibu, yaitu dua inisiatif komunitas yang bergerak untuk advokasi pangan lokal dan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan. Nah, seperti biasa, Jurnal Club ini akan dilaksanakan secara interaktif dan teman-teman yang ada di dalam ruangan diharapkan untuk berkontribusi secara aktif, terus baik melewati mic ataupun tulis langsung di kolom chat gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjawab, bertanya, ataupun menanggapi, bisa langsung membuka mic, tulis di kolom chat, ataupun mengakses Canva board yang nanti akan kami bagikan lewat kolom chat. Jadi nanti pada sesi kali ini, teman-teman Fudagogik dan Bakudapan, yaitu Sali, Sylvina, dan Mevi akan bantu mencatat jalannya diskusi. Mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan soal Jurnal Club hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke Kariska selaku fasilitator. Silakan, Kak. Baik, terima kasih Kak Kintan yang sudah membuka forum kita malam ini ya. Terima kasih juga untuk Fudagogik dan juga Bakudapan yang sudah berkolaborasi untuk menyelenggarakan jurnal klub kita malam ini. Terima kasih juga tadi sudah diperkenalkan, saya Rizka dan saat ini menjadi dosen di Departemen Tanah Pertanian, Fakultas Pertanian di UGM. Oke, kita sudah ada cukup banyak ya pesertanya ya. Sambil membuka, teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, dan seperti yang dijelaskan oleh Kak Kintan bahwa kita akan banyak interaksi. Teman-teman di sini silakan ingin sharing, kemudian juga ingin bercerita pengalaman-pengalaman terkait dengan wild food ya, karena di malam ini kita akan berbicara atau membahas jurnal em, yang sudah di-share oleh kawan-kawan pedagogik ya dengan judul Wild Foods Contribute to Women's Higher Dietary Diversity in India. Sebelumnya mungkin sambil kita kenalan mungkin ya, saya ingin bertanya nih ke teman-teman yang hadir malam ini, adakah yang memiliki pengalaman mencoba wild food atau kita mengenal istilahnya meramban atau foraging seperti itu. Untuk slide-nya bisa di slideshow Mbak Kintan.
Oke, sambil menunggu peserta mulai bertambah lagi ya. Oke, ini sudah terlihat lah, terlihat ya slide-nya. Kita awali ya dengan cerita pangan liar apa saja yang pernah teman-teman ketahui atau temukan. Siapa kira-kira yang mau memulai untuk bercerita? Ini saya untuk pesertanya mungkin kenal beberapa orang. Saya mau panggil mungkin ya. Oh, ini maaf ternyata ada di chat ya. Maaf, maaf. Baru terbuka chatnya. Em, oke. Oke, mulai dari Mbak Masiti Imrona. Kak Masiti Imrona ada? Halo, ada Kak. Oke. Boleh Kak di sharing-sharing terkait dengan pengalaman untuk meramban? Ya, eh, ya terima kasih sebelumnya untuk diskusi malam ini. Kalau saya sendiri karena hidup masih dekat dengan tanaman liar seperti itu, jadi cukup sering. eh, Kalau kita kembalikan kepada definisi bahwa tanaman atau wild itu adalah tanaman yang nggak kita tanam gitu ya, yang tumbuh begitu saja. Nah, itu sebenarnya di sini cukup banyak meskipun jenisnya itu adalah jenis-jenis yang apa namanya kita kenal ya kayak pare eh, itu di sekitar Oke. saya tumbuh gitu ya, tumbuh tanpa ditanam, tanpa sengaja ditanam, dia tumbuh pare, kemudian daun papasan itu kalau di sini saya di Jemberana Bali itu saya nggak tahu apa istilah bahasa Indonesianya, tapi itu bisa untuk direbus gitu dan itu enak sekali. Terus semanggi, daun semanggi, terus saya lupa tadi tuh apa ya istilahnya itu juga dikenal sebagai mungkin kalau di pertanian itu disebut dikenal sama gulma ya, tapi gulma itu yang kami konsumsi di sini gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya, baik Hmm. itu meramban tanaman maupun meramban protein ya, karena di sini juga dekat dengan rawa, jadi menangkap uh, kepiting dengan bubu. Bubu itu alat tangkap tradisional yang dibuat dari bambu yang itu tuh kayak menangkap yang udah besar aja gitu. Dan yang masih kecil tuh dia bisa lepas seperti itu. Jadi meramban dedaunan dan juga meramban sumber protein. Oke, terima kasih Kak Masiti ya. Dari Jembrana ya Kak ya, Ya, Bali ya. Menarik ya, beberapa hal memang em, tadi juga sepertinya ada beberapa tanaman yang ada juga sering kita apa namanya konsumsi juga. Pare tadi Kak ya. Kemudian juga ada kearifan lokal terkait dengan bubu itu. Nah, itu juga menjadi salah satu yang akan kita bahas mungkin teman-teman local knowledge yang terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi tanaman pangan liar khususnya. Mungkin teman-teman pernah mengetahui ilmu etnobotani. Nah, itu juga adalah ilmu yang bisa mengidentifikasi kemudian dari sisi pengetahuan lokal ya, bagaimana kita bisa memilah tanaman-tanaman yang ternyata bisa kita konsumsi seperti itu. Kita lanjut ya. Kemudian ada tadi di chat sambil saya lihat chat sambil saya lihat ini juga ya dashboard whiteboard kita dari Kak Okiviana mungkin boleh diceritakan
rambanan apa saja dan juga dari mana Kak Okiviana mungkin. Ya, selamat Silakan. malam Selamat teman-teman malam. semua. Selamat malam Mbak Rizka. Iya, saya sudah aktif meramban itu mungkin sejak tahun 2022. Kalau di tempat saya itu biasanya memang ini ya apa namanya karena dekat dengan sawah. Nah, biasanya tanaman yang memang banyak tumbuh di area persawahan seperti rumput gewor itu saya pernah apa makan, kemudian kremah itu cukup banyak juga. Kemudian kadang-kadang ada sintrong, ada jongge, eh, maman ungu, lumayan banyak juga sih kalau di daerah saya yang apa namanya, yang biasanya memang rumput-rumput yang memang liar dan biasanya invasif. Terus ada kayak apa namanya rumput Israel. Nah, itu juga termasuk salah Hmm, satu yang mm-mm. banyak sekali ya kalau misalnya di musim hujan itu akan sangat cepat apa namanya memenuhi kebun gitu. Mungkin itu terus ada juga mungkin genjer tapi agak jarang sih soalnya takutnya kalau genjer itu kan biasanya di sawah Mm-mm. misalnya kena pupuk kimia atau Iya. terkena ini saya agak takut ya tapi pernah juga gitu tapi eh, sejauh ini sih saya biasanya ngeramban yang memang cuma di sekitar rumah yang memang saya sudah memastikan itu aman dari obat-obat kimia pestisida Mm-mm. kayak gitu, herbisida. Nah itu saya pikir kalau misalnya memang aman ya saya biasanya berani untuk mengambil untuk dimakan gitu. Kemudian ada juga eh, jotang, baik itu jotang yang biasa atau jotang letik, jotang kuda juga itu juga saya makan juga. Kemudian kalau misalnya pas ada itu kayak apa tuh namanya bayam-bayaman liar itu kan banyak sekali yang Mm-mm, apa betul. bayam kakap, bayam bayam raja kayak gitu. Terus eh, bunga apa cengkeh ayam itu juga saya pernah makan. Terus ada juga kerokot laut yang batangnya itu kayak berair-berair gitu. Krokot yang biasa juga sudah pernah. Tapi memang biasanya tergantung dengan ini yang tersedia di sekitar rumah aja kalau saya tuh gitu. Kira-kira Tadi seperti dari mana itu. Mbak Oh ya, saya asalnya? saya ini domisili di Jogja di Berbah. Oh, oke. Iya, Ya, tapi di Jogja banyak sebelumnya, ya memang. iya, iya, tapi sebelumnya Iya. saya tinggal di Sukoharjo yang sebenarnya secara secara ekosistem ya hampir sama sih, hampir sama dengan di Jogja. Tuh, Hmm, mungkin itu sih pengalaman saya untuk meramban. Oke, Terima kasih. terima kasih Hmm. sharingnya Mbak Oki Viana dari Jogja. Tadi sudah mendengar dari Bali ya dan dari Jogja. Mungkin saya akan panggil lagi teman-teman yang sudah sharing. Ini ada Mbak Sari. Mbak Sari bisa open mic. Hari saya Oke, silakan Mbak ceritakan pengalamannya. Pasti banyak banget nih Mbak Sari ini pengalaman. Halo Mbak Rizka dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Sari. Saya sebelumnya tinggal di Bogor, lalu sekarang pindah ke daerah Klaten. Nah, pengalaman pertama kali tahu tanaman liar itu sebetulnya ketika belajar berkebun. Tapi waktu itu merasanya bahwa ini apa sih kok tumbuh sesuatu yang nggak pernah saya tanam gitu. Jadi saya Hmm. cabut dan saya buang. Nah, pertama kali meramban tuh isu meramban tuh mulai kuat ketika masa COVID. Jadi kan kita betul-betul Hmm. posisinya ada di rumah semua. Terus gimana caranya nih supaya bisa menghasilkan pangan dari rumah. Mulailah berkebun, lalu setelah itu menyadari bahwa oh ternyata ada tanaman-tanaman yang sudah disediakan gratis oleh alam meskipun kita tidak menanamnya ya. Yang paling saya ingat tuh sirih bumi itu. Dan Hmm. eh,
di tahun 2020 itu juga ikut kelas meramban. Jadi belajar untuk mengenali tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar. Nah, kalau saya melihat bahwa ketika kita membiarkan sebuah lahan itu hijau gitu ya, banyak sekali tanaman-tanaman yang tumbuh. Salah satunya adalah yang saya paling ingat di dekat kandang ayam saya, tanpa saya tanam tuh tumbuh pegagan tuh banyak banget. Padahal kan pegagan tuh lagi pada saat itu tuh lagi favoritnya ya, karena untuk masker, untuk diminum secara baik mentah ataupun misalnya dimasak dulu. Terus sama tikim. Untuk kali pertama saya lihat tikim, yaitu tanaman kecil yang biasanya ada di asinan Betawi gitu, dan rasanya benar-benar enak. Lalu ketika ke Baduy, pertama kali makan buah harondeng, mungkin harondeng apa ya, itu itu pun dikasih tahu sama orang Baduinya, oh buah ini bisa dimakan loh. Nah dari situ akhirnya tertarik banget dengan jenis tanaman liar. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sari ya untuk sharingnya. Tadi Mbak Sari asalnya dari Bogor ya, kemudian pindah ke Klaten. Oke, tadi masih di Jawa Bali nih ya. Mungkin ada teman-teman yang dari Sumatera atau Sulawesi boleh ya sharing juga. Saya sambil baca yang ada di tadi kan di chat nih. Kita coba baca yang ada di papan whiteboard kita. Tadi ya krokot, ciplukan, bayam liar itu banyak sekali ya. Dan saya sebenarnya aslinya dari Banten, Cilegon. Nah, Cilegon itu jarang ada tanaman liar. Malah banyaknya tuh di Jogja. Tadi mungkin sama kayak Mbak Oki ya. Tapi beberapa tanaman mungkin saya kenal dari bapak saya. Jadi beliau asal dari Pandeglang, mungkin masih semi apa namanya banyak sawah dan hutan, jadi lebih eksplornya lebih banyak gitu. Oke, blueberry hutan. Saya sambil bacain juga ya. Kemudian, oke, daun ubi jalar juga. Silih bumi, ya silih bumi itu cukup banyak juga ya kita temukan. Masih ada pegagan. Kemudian ada yang pernah menemukan ketul yang mungkin mirip sama em, gled- glentang ya, gletang kalau nggak salah ya. Tapi satunya bisa dimakan, satunya tidak gitu karena mungkin yang gletang itu lebih punya apa namanya poison ya yang nggak bisa kita makan. Tapi yang ketul itu kita bisa. Iya, ketul yang bunga putih ya Mbak Sari kayaknya ya, yang lebih besar gitu daripada gletang itu. Oke, pegagan paku. Oke, sambil kita mungkin satu lagi deh sebelum kita sharing em, untuk insight dari jurnalnya, mungkin ada satu lagi yang mau sharing. Oh iya, Kak Ugan yang raise hand silakan. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar, Oh, silakan. baik. Sebelumnya saya dari Sumedang, Jawa Barat. Untuk pengalaman makanan liar saya sendiri eh, sering, karena mungkin setiap hari ya di sana ya, karena orang tua juga sudah terbiasa dengan budaya seperti itu. Ketika makan rasanya ada yang kurang kalau tidak meramban. Jadi Apalagi pakai sambal setiap ya Kak ya. makan, iya betul. Setiap makan kami pasti ada menyediakan beberapa tumbuhan liar yang memang bisa dimakan. Seperti yang sudah tadi disebutkan, ada jonge, ada sintrong, dan sebagainya. Nah, sebetulnya itu kan kami dari kecil ya, sering melihat orang tua bagaimana mereka eh, ikut ke kebun, memetik tumbuhan-tumbuhan liar. Karena biasanya kan yang kami lihat itu cuman yang seperti biasa, seperti kacang ataupun terong yang sudah familiar. Tapi di beberapa waktu kami mencoba mencermati bagaimana orang tua itu memberikan pengalaman kepada kami tentang tumbuhan-tumbuhan liar. Dari harendong, harendong itu ada harendong monyet yang ukurannya besar, terus
ada harendong yang kecil atau senduduk bulu, tuh kami taunya dari orang tua semua. Dan yang menurut saya cukup enak itu selain dari apa tumbuhan-tumbuhan yang herba-herba yang di bawah, tumbuhan liar yang paling saya suka itu adalah umut dari aren. Arangapinata itu sangat manis sekali rasanya. Kemudian seperti sintrong pegagan itu kan memang cukup banyak yang melimpah. Kami tidak usah perlu jauh-jauh ke hutan, ke kebun, cukup di samping rumah, di samping pekarangan itu cukup melimpah. Jadi karena keterbiasaan tersebut, akhirnya ketika makan tanpa adanya tumbuhan-tumbuhan itu ada yang kurang. Dan itu saya rasakan ketika saya merantau. Mungkin karena berbeda ya kulturnya. Di sini ada yang uniknya itu seperti ini. Di tempat saya itu di Sumedang, Jawa Barat, ketul itu cukup jarang dikonsumsi. Kalau di Jogja kan mungkin sudah sering ya dijadikan pecel dan lalapan. Tapi saya baru mengetahui ketika di Jogja di beberapa tahun sebelumnya itu di tahun 2024 saat masih maba masuk, saya lihat ada orang dagang pecel, kok ini daunnya apa ya, rumbai-rumbai. Ternyata di sampingnya itu ada ada tumbuhannya ditunjukin sama ibunya. Jadi yang cukup unik itu ketika berbeda tempat, berbeda juga cara pengolahannya, tekniknya, dan bahkan dari Betul. jenis-jenisnya yang biasa dikonsumsi itu beragam juga, berbeda-beda. Jadi ini yang cukup menarik sih dari Rambanan tersebut. Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Oke, siap. Kak Ugan ini spill dikit sering memberikan edukasi terkait dengan meramban juga di Jogja. Kalau ada yang ke Jogja mungkin nanti bisa ikutan Kak Ugan berpetualang gitu ya. Oh iya. Oke. Oke, baik kita lanjutkan. Kak Sari mau ikut. Oke, kita lanjutkan terkait dengan jurnalnya. Mas Mbak, kakak-kakak semua, terima kasih untuk sharingnya. Nanti kita lanjut lagi ya untuk sharingnya. Em, nah, kita berlanjut ke insight dari eh, paper ya, yang sudah mungkin di-share juga menjadi bahasan kita malam ini. Dan memang paper ini sangat menarik ya, kakak-kakak semua, bahwa ternyata pangan liar yang kita kira itu hanya apa ya, panganan yang gitu aja gitu ya. Ternyata dari sisi dietary itu bisa juga berkontribusi bagi kesehatan kita. Oke, next. Kak, kalau untuk slide-nya bisa di-share full tidak ya? Sudah ya kayaknya ya. Biasanya kalau di Canva itu ada arrow atas bawah yang bisa untuk full present. Oh, takut. Oke, oke, bisa sudah terlihat ya, teman-teman sudah terlihat untuk slide-nya. Sebentar. Dan juga mohon maaf kalau ada suara-suara di belakang karena anak-anak sudah di rumah lagi. Oke. Dengerin ibu ya sebentar ya, sambil cerita. Baik, kakak-kakak. Jadi di dalam penelitiannya itu wild foods contribute to women higher dietary diversity in Indonesia. Di paper ini dipublish ya tahun 2023. Dan menariknya datanya itu mereka dapat dari tahun 2016 sampai 2017. Nah, di sini dijelaskan bahwa
secara penelitian yang dilakukan sebulan sekali dalam 1 tahun, didapat bahwa ternyata konsumsi dari komunitas perempuan yang dekat dengan hutan dan juga mereka mengkonsumsi tanaman rambanan itu ya yang kita tadi sebut beberapa di India juga ada karena memang hampir sama dengan Indonesia juga masih punya hutan. Jadi mereka mengkonsumsi itu. Jadi menyelidiki secara kausal apakah konsumsi pangan liar secara langsung meningkatkan keragaman diet perempuan serta memetakan variasi musiman dari konsumsi tersebut. Sebenarnya sebelum penelitian ini ada penelitian yang sudah dilakukan di Afrika ya. Tapi studi terdahulu itu hanya terfokus pada anak-anak. Kemudian juga belum menyasar pada demografi perempuan dewasa seperti itu. Nah, kalau ini mungkin lebih lebih panjang cakupan studinya 1 tahun dan dilihat konsumsi per bulannya seperti apa. Oke, next. Oke. Nah, di paper tersebut dijelaskan bahwa em, apa namanya? Secara global 3 miliar populasi manusia gitu ya di dunia ini ternyata tidak memiliki akses ke diet yang baik gitu dari sisi nutrisi. Nah, kita masuk ke cakupan di India. Di India itu ada 224 juta orang. Dan ini menjadikan India memiliki populasi undernourished ya, malnutrisinya cukup besar secara global. Nah, saya sempat tadi baca juga membandingkan data di Indonesia. Indonesia juga memiliki em, cakupan gizi yang malnutrisi yang cukup besar di Asia Tenggara. Jadi kalau India itu secara global, kalau kita di Indonesia di Asia Tenggara. Ya, bungkus ini. Tampil di sini boleh nggak? Dan 89% perempuan di India itu memiliki defisit zat gizi mikro ya. Nanti mungkin di sini kayaknya ada teman-teman dari gizi juga, boleh nanti bisa sharing juga ya terkait dengan em, status gizi seperti itu. Oke, kita next lagi. Dan dijelaskan juga di latar belakang papernya bahwa sebenarnya di India sendiri masih banyak area yang menjadi area hutan, sekitar 71 juta hektar atau 22% dari luas negara India gitu. Dan masih banyak populasi yang hidup dekat dengan hutan, jadi dalam radius 5 kilometer seperti itu ya. Nah, sehingga sebenarnya dengan dekatnya populasi India dengan hutan itu sebenarnya memungkinkan untuk apa namanya cakupan nutrisi gizi mikronutrien ya khususnya ya itu bisa didapat dari tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Oke, teks. Nah, tadi ya sebenarnya kebanyakan dari kita populasi mungkin global juga mungkin tapi saya belum cek datanya ya. Kita lebih dekat hidup di dekat tanaman gitu, dekat hutan. Sama mungkin halnya di Indonesia, areal-areal yang masih marginal dan suboptimal kita bilang ya. Jadi kalau di studi ilmu ilmu tanah itu kita membagi lahan menjadi lahan produktif, lahan marginal, atau suboptimal atau terdegradasi. Nah, lahan produktif itu dia hanya terpaku pada lahan yang bisa ditanami oleh padi. Jadi kita sebut tanaman apa namanya lahan yang bisa ditanami padi itu lahan produktif. Tapi kan secara statistik lahan marginal itu lebih banyak ya. Lahan marginal misalnya lahan salin gitu ya, yang di pantai itu adalah lahan marginal. Kemudian lahan di pinggir lereng itu juga lahan marginal yang nggak bisa ditanami padi gitu ya. Lalu juga lahan-lahan yang memiliki karakteristik
mungkin yang tanahnya tipis, kemudian apa namanya, dari sisi batuan kita punya karst juga. Kalau di Jogja di selatan kita punya wilayah karst seperti itu yang tanahnya tipis, yang mungkin secara usaha kita nggak bisa nanam padi di situ gitu. Walaupun mungkin di Gunung Kidul ada padi yang pada hujan, tapi tidak semua area bisa ditanami seperti di Sleman misalnya. Nah, dengan kondisi lahan atau tanah yang berbeda-beda, sehingga tidak semua tanaman yang mungkin tanaman-tanaman produksi ya, yang memiliki ekonomi yang tinggi itu bisa ditanam. Makanya potensi-potensi em, tumbuhan-tumbuhan liar yang cocok dengan karakteristik tanah itu sebenarnya bisa kita upayakan untuk menambah diverse dari panganan kita gitu. Jadi bagi masyarakat marginal, lanskap ini berfungsi sebagai supermarket alam ya yang bisa sewaktu-waktu dipanen, dimakan seperti itu. Tanpa harus didomestikasi atau ditanam seperti kita menanam tanaman pangan pada umumnya. Oke, next. Oke, nah di di penelitian ini dilakukan di dua desa, di dua wilayah ya, dengan total 40 desa dan juga melakukan penelitian di 540 rumah tangga. Nah, mereka diwawancara selama 13 bulan penuh dari bulan November 2016 sampai 2017 untuk merekod makanan apa saja yang dimakan, khususnya makanan-makanan yang berasal dari hutan, seperti itu. Nah, yang em, samplingnya mungkin lebih ke purposive sampling ya di sini ya. Jadi menyasar pada wilayah yang ada hutannya, lahan komunal atau lahan tanah bersama. Kalau di Indonesia mungkin mirip-mirip seperti tanah ulayat seperti itu ya. Tanah di suatu suku, kemudian didominasi hutan gugur tropis kering dan lembab. Kemudian juga sekitar luasnya 13 sampai 23 hektar lahan komunal per desa. Oke. Kemudian juga dipilih dari populasi yang memiliki kemiskinan subsisten ya. Komunitas sangat miskin, mungkin pendapatannya kurang dari 1,9 USD ya per hari. Dengan populasi suku pedalaman yang memiliki keterikatan kultural pada hutan. Oke, next. Ibu cepet ngomongnya. Bentar ya. Ibu ada apa? Ada apain sih? Nah, Gimana? dalam Kalau apa ya namanya? Dalam ininya penelitiannya gitu ya, rancangan penelitiannya di sini ingin dibuktikan bahwa apakah ada perbedaan dari kelompok perempuan yang mengkonsumsi wild food dengan yang tidak. Dengan kontrol tadi ya, yang menjadi kontrol itu adalah kelompok yang tidak mengkonsumsi wild food. Dan disamakan juga kriteria yang lainnya supaya tidak ada bias, misalnya dari sisi pendapatannya sama, kasta demografinya sama, kemudian keragaman panen sendirinya sama, jarak ke hutannya sama, ukuran rumah tangganya sama, kemudian dan baseline skor dietnya juga sama, sehingga bisa dibandingkan saat ada kelompok yang sering melakukan ramban gitu ya ke hutan dibandingkan dengan yang tidak. Oke, next. Nah, ternyata dari record selama 1 tahun itu didapat bahwa aktivitas peramban itu lebih banyak atau lebih sering dilakukan di bulan Juni dan Juli. Karena ini ada kaitannya dengan musim paceklik seperti itu ya. Kalau mereka juga sebenarnya bertani juga, tapi di musim-musim ini di mana masih menunggu panen tapi masih belum panen gitu ya. Tapi juga butuh untuk mengkonsumsi makanan dan sayuran, akhirnya mereka melakukan lebih banyak meramban di bulan Juni dan Juli.
Oke, next. Nah, apa saja yang mereka konsumsi ya dari paper ini? Kebanyakan adalah pangan liar yang berkaitan dengan sayuran hijau gelap gitu kalau di papernya. Dan disebutkan beberapa jenis tanaman ya. Ada ini ya, ada yang namanya cakwar, itu bahasa lokalnya di sana. Seperti halnya kita tadi, kita punya bahasa lokal masing-masing untuk beberapa jenis tanaman seperti itu ya. Mungkin ada yang tahu cakwar itu kalau bahasa Indonesianya apa? Kalau dari Sena obtusifolia. Ada yang mau jawab? Oke. Em, Kayaknya jarang ya kalau Indonesia ya. Tapi kalau dari daunnya sering hit, kayaknya daun yang sering kita kayak seret gitu nggak sih? Kalau kalau lagi iseng gitu nemu nemu apa nemu apa namanya rumput-rumputan, kadang kalau yang bisa diseret gitu kayak oh iya ini daunnya kecil-kecil gitu. Oke, ini Kak Syifa ada yang bilang sat. Mungkin ya. Nanti kita googling sama-sama ya. Saya juga belum tahu ya ini nama jenis tanamannya apa. Oke. Kemudian di paper ini juga ada tanaman yang em, jute, jute leaf. Nah, jute ini sebenarnya tanaman yang lebih banyak di Mediterania dan Asia ya, Asia Selatan di sana gitu. Karena saya ingat dulu pernah pernah mencari-cari gitu ya waktu pas banyak juga di Palestina di Gaza. Jadi nama lokalnya itu Molokhia. Nah, ini juga tanaman yang banyak di Ramban waktu serangan masif ya Israel ke Gaza mungkin di tahun 2003 sampai 2004 itu banyak sekali akhirnya masyarakat Palestina yang mengkonsumsi ini. Kalau dilihat sih biasanya mereka petik gitu ya daunnya, kemudian direbus, dipotong-potong dulu kecil-kecil, nanti direbus, nanti dibuat sup seperti itu. Jadi jute leaf. Molokhia bahasa bahasa daerahnya. Kemudian ini ada kokari India. Kayaknya mirip anting-anting ya. Iya, agak Iya, kucing. betul ya. Betul. Iya, kita juga punya ternyata. Dan Boer Havia ini em, ada yang tahu? Saya kurang tahu juga ini. Kapra Boer Havia. Ya. Boer Havia diffusa. Daun cakaran. Tapi kayak kita jarang ya ketemu. Oh oke, ini dari Kak Kintan jutelif mirip poh-pohan. Iya ya kali ya. Poh-pohan, poh-pohan di Jogja jarang banget ya kayaknya. Dulu di Bogor waktu saya kuliah di Bogor kayaknya banyak Di sering Sunda, jadi makanan Sunda. lalapan. Jadi lalapan iya. Poh-pohan itu nama latinnya apa ya? Oh, tapi agak beda kayaknya Kak. Kayaknya ya saya juga nggak tahu pasti cuman tadi ya ini lebih banyak Molokia kalau Molokia lebih banyak di Asia dekat-dekat Asia Tengah ya dan juga Selatan dan juga dekat Palestina juga. Oke, next. Nah, jadi didapat ya bahwa ternyata kelompok wanita yang tanpa akses pangan liar itu dia hanya bergantung pada biji-biji dan karbohidrat dasar.
sangat rentan terhadap malnutrisi di bulan Juni dan Juli. Tapi kalau yang kelompok perempuan yang bisa melakukan meramban gitu ya, dia lebih apa namanya, lebih terpenuhi nutrisi, terutama mikronutrien, karena kan dari sayur-sayuran ya, sayur-sayuran gelap dan zat besi, kemudian juga vitaminnya lebih terpenuhi seperti itu. Oke, next. Jadi juga didapatkan di paper ini bahwa perempuan yang memanen atau memanen di alam liar memiliki kemungkinan 5 kali lipat lebih besar untuk mengkonsumsi sayuran hijau gelap. Jadi dari sisi mungkin dari sisi zat besinya lebih banyak seperti itu ya untuk hijau gelap tersebut. Kemudian juga 16 kali lipat di puncak kemarau tadi ya, diperlihatkan bahwa di bulan Juni dan Juli konsumsinya paling banyak dalam setahun itu. Oke, next lagi. Dan ini sangat menguntungkan karena saat harga sayuran di pasar itu melonjak tajam, apalagi di musim paceklik ya, kering ya, di Juni-Juli itu, sehingga menjadi tidak terjangkau untuk penduduk miskin, tapi dengan adanya aktivitas meramban, jadinya menjadi strategi ekonomi untuk memotong mekanisme pasar dan juga em, apa ya, kelompok rentan ini bisa lebih terselamatkan seperti itu. Oke, next. Nah, namun memang setiap studi tidak ada yang sempurna seperti itu ya. Selalu ada limitasi bahwa mungkin dari penelitian tersebut didapat bahwa em, dietary diversifikasinya itu meningkat ya. Tapi dari sisi klinis mungkin belum cukup untuk memberikan informasi bahwa dari sisi nutrisi itu lebih baik gitu. Karena tadi ya tidak ada metrik yang dari sisi mediknya mungkin apakah kalorinya kalau dicek itu lebih lebih seperti apa gitu ya atau vitaminnya seperti apa. Kemudian juga em, dari sisi teknis pengambilan apa namanya pengambilan datanya mungkin ada kasus underreport karena merasa kalau meramban itu adalah aktivitas yang stigmanya orang miskin gitu kan. Kita juga mungkin kadang suka ngerasa kayak gitu kayak misalkan kadang mau jalan lagi jalan-jalan gitu terus metik-metik ngapain bang metik-metik di situ gitu padahal ini ada bayam loh pak gitu bayamnya gratisan dari alam gitu bayam liar seperti itu dan kayak ngerasa aduh malu nggak ya gitu gitu mungkin juga mereka juga yang di interview juga ngerasa malu kalau hanya memanen gitu ya tanpa menanam gitu seperti itu. Lalu juga ini metodenya 24 hour recall. Jadi mungkin sangat akurat untuk presisi harian, tapi di sini mungkin ada yang terlewatkan karena kan merecall merecall kita kalau makan dalam 1 tahun itu gimana sih? Kadang suka lupa kita minggu kemarin makan apa aja tuh suka lupa juga gitu. Jadi mungkin ada kelemahan juga. Em, Lalu juga tadi ya tidak ada metrik klinis dan data ekologinya juga mungkin kurang ya. Tadi hanya terbatas pada 2 desa. Walaupun purposive sampling dan memilih desa yang dari sisi kemiskinannya rendah gitu ya, tapi mungkin tidak bisa mewakili misalkan satu negara gitu. Jadi hanya hanya dalam lokasi itu saja. Jadi perlu ada penelitian yang bisa menjawab limitasi-limitasi studinya tersebut. Oke, next. Oke, jadi memang kita pahami bahwa hutan itu memiliki kekayaan alam yang sangat tinggi seperti itu ya. Jadi tanaman-tanaman yang mungkin tidak didomestikasi, kalau di pertanian kita bilang
em, hutan itu dia punya tumbuhan. Nah, kalau yang kita tanam tuh tanaman. Jadi beda tumbuhan sama tanaman, tumbuhan itu tumbuh sendiri. Kalau tanaman itu kita tanam gitu. Nah, itu mungkin bedanya ya. Dan juga sebenarnya tadi ya, dari sisi kondisi lahan, kondisi tanah tidak semua produktif, sehingga tidak bisa kita semuanya menyamaratakan harus menanam ini, komoditas ini harus A, B, C, tapi tergantung dari kemampuan dari lahan tersebut. Kemudian tadi diceritakan oleh Kak Ugan juga bahwa kita punya pengetahuan tradisional ya, atau local knowledge yang mungkin kita dapat dari orang tua kita. Dan kepengetahuan itu sangat penting untuk tetap dijaga sampai sekarang gitu. Jangan sampai kita nggak kenal dengan tanaman-tanaman yang ternyata itu bisa kita makan loh di sekitar kita gitu ya. Em, dan harapannya untuk pengetahuan-pengetahuan lokal itu bisa tetap lestari seperti itu. Dan juga em, salutnya dengan orang dulu mungkin ya bisa membedakan tanaman ini beracun atau enggak gitu. Jadi kalau yang beracun udah kita nggak usah makan lagi, tapi kalau yang tidak bisa kita makan sampai sekarang jadi kayak gitu. Kemudian juga tadi strategi paceklik ya, saat terjadi musim paceklik bisa kita gunakan aktivitas meramban itu untuk memenuhi nutrisi kita. Lalu juga ada asupan mikronutrien seperti vitamin A dan zat besi gratis dari alam. Dan juga ini penting untuk ibu secara maternal, kesehatan maternal. Jadi kita kalau hamil mungkin sering diberikan apa ya, saran untuk menambah zat gizi, zat zat besi seperti itu ya. Karena rentan sekali terjadinya anemia. Oke, next. Oke, dan sekarang bagaimana kita melingkan dengan kondisi di Indonesia? Apa? Em, Ibu siapa? iya tadi Mbak Sari bilang ternyata stigma tanaman ramban merupakan makanan orang miskin tuh gak cuma di Indonesia ya, tapi di India juga gitu. Iya ternyata. Dan tadi ya membuat mungkin stigma-stigma sebenarnya kita bisa bebas untuk meramban, tapi takut di stigma jadi kayak ngerasa aduh takut ya gitu di judge orang gitu. Tapi padahal sebenarnya nggak apa-apa. Nah, di konteks Indonesia tadi ya, em, kita punya hutan yang masih sangat luas, kemudian juga dengan kekayaan alam yang sangat tinggi, tapi kadang dengan kesadaran itu kita ngerasa ah kita sudah kaya ya udah gitu kan. Tidak ada usaha-usaha lebih untuk menjaga itu. Padahal sebenarnya mungkin kalau dari sisi data, hutan kita semakin berkurang, ada deforestasi. Kemudian juga tadi perbandingan tanah-tanah marginal seperti itu, ada tanah marginal, ada tanah terdegradasi. Kadang kami dari tanah juga diminta untuk mereklamasi tanah yang sudah rusak. Gimana nih balikin tanahnya lagi jadi bagus gitu kan, jadi produktif dengan menambah mungkin amandemen, kemudian juga pembenah tanah dan yang lainnya seperti itu. Em, Jangan sampai kita menunggu hutannya sedikit dulu baru melakukan tindakan. Padahal sebenarnya dalam Undang-Undang Pangan ya, kalau teman-teman tahu di Undang-Undang Pangan kita itu ada yang namanya kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian pangan. Yang paling tinggi tingkatannya yang kita ingin capai, tapi mungkin untuk sebagian orang itu sebagai utopia, tapi saya masih percaya bahwa kita bisa melakukan atau mencapai kedaulatan kedaulatan pangan dengan memperbaiki sistem pangan kita, bahwa kita banyak sekali memiliki sumber-sumber pangan ya termasuk pangan liar yang mungkin dinamakan neglected dan underutilized food, padahal sebenarnya memiliki em, khazanah nutrisi khususnya mikronutrien yang sangat tinggi seperti itu. Jadi
harapannya tidak hanya terpusat pada komoditas beras, padi, atau jagung atau komoditas yang dari sisi ekonomi sangat mendukung ya, tapi sebenarnya em, pangan-pangan yang menjadi forgotten food ya, tadi underutilized itu sebenarnya penting juga. Next. Dan tadi ya, kita masih memiliki wilayah-wilayah yang memiliki akses ke hutan. Jadi, kalau teman-teman di kehutanan mungkin ada suatu program kehutanan sosial ya. Nanti mungkin teman-teman kehutanan bisa sharing bagaimana hutan itu bisa tetap lestari. Mungkin kadang suka dibenturkan hutan dengan pertanian gitu. Kalau kita mau bertani, kita harus buka hutan dulu. Padahal sebenarnya nggak mesti, karena ada juga suatu praktek agroforestry atau wanatani ya. Jadi kita bisa meselaraskan tanaman hutan dengan tanaman produksi gitu ya, tanaman pangan yang kita konsumsi. Kemudian juga tanah-tanah yang menjadi tanah komunitas, komunal atau ulayat tetap dipertahankan sebagai mestinya, seperti itu. Harapannya tidak ada lagi alih fungsi lahan besar-besaran yang tanpa mengkaji ya bagaimana dampak secara ekologisnya dan yang lainnya seperti itu. Oke, tadi stigmanya ya sama ya di India dan Indonesia. Kadang pangan liar itu dianggap sebagai makanan orang miskin atau simbol kemunduran ekonomi. Padahal dari sisi nutrisi, dia bisa meningkatkan atau menambah nutrisi-nutrisi seperti mikronutrien tadi itu. Jadi harapannya pemerintah atau teman-teman di sini bisa mengkampanyekan nilai gizi walaupun tidak ada makanan yang super gitu ya. Misalkan kita suka ingin memberikan informasi superfood, padahal sebenarnya makanan itu setara, tapi tentu saja kita mengkonsumsinya dengan beragam. Jadi dengan beragam makanan itu, setiap kebaikan dari masing-masing aspek makanan itu ya, kalau diisi piringku kan macam-macam nih, itu bisa saling mendukung sehingga gizi kita bisa terpenuhi dengan baik seperti itu. Next. Oke, jadi kadang di kami kajian-kajiannya seringkali memberikan stigma bahwa lahan kritis, lahan marginal itu adalah lahan yang tidak bisa dimanfaatkan. Padahal sebenarnya dari sisi lahan marginal, dia punya jenis tumbuhannya sendiri yang bisa tumbuh di sana gitu. Dan itu menjadi apa ya namanya kekhasan dari jenis-jenis tanah. Kalau di teman-teman mungkin ada yang ambil pertanian, di dasar-dasar ilmu tanah kadang kita suka mengklasifikasi tanah gitu ya, tanah apa ultisol, tanah altisol dan yang lain-lainnya. Itu setiap jenis karakteristik tanah dia punya karakteristik vegetasinya tersendiri gitu. Jadi kadang kita harus melakukan suatu usaha untuk meningkatkan produktivitas atau jenis tanahnya bisa menumbuhkan tanaman tertentu, tapi tentu itu perlu effort yang sangat banyak. Makanya ada namanya kesesuaian lahan. Kadang marginal ini sesuai untuk tanaman pangan tertentu. Seperti itu. Oke, jadi kalau di paper tadi, bagi perempuan paling rentan di India, jadi pangan liar dari hutan dan lahan komunal bukanlah sekedar bahan makanan tambahan. Ia adalah infrastruktur kelangsungan hidup, jadi pengamal nutrisi kritis yang menjaga mereka dari malnutrisi ekstrim saat musim paceklik tiba. Oke, itu ya. Silakan tadi terkait dengan insight dari studi papernya, silakan teman-teman jika ada catatan yang menarik dari paper yang kita bahas tadi, boleh ditulis ya, di sharing seperti itu, atau menemukan ide-ide.
yang terinspirasi dari papernya. Oke, ini saya sambil baca chat ya. Pernah dari Kak Mas Siti, penasaran bagaimana nenek moyang kita dulunya mengidentifikasi mana tumbuhan yang bisa dimakan dan mana yang enggak. Kebayang mungkin mereka berkali-kali nyoba lalu keracunan, yaitu ya. Semoga menjadi amal jariah bagi nenek moyang kita yang bisa mengidentifikasi karena memang kalau kita mempelajari tanaman-tanaman ya, saya sangat amazed karena pernah bersinggungan dengan peneliti-peneliti di BRIN, khususnya di etnobotani. Sampai sekarang mereka meneliti gitu ya, tanaman-tanaman yang kira-kira secara kearifan lokal seperti apa dulunya, fungsinya sampai sekarang gitu. Oke, silakan Kak Marina. Oke, terima kasih Mbak Rizka dan teman-teman dari Pedagogik. Maaf saya nggak pakai kamera ya Mbak. Insight yang didapat dari pengen share aja. Jadi makasih banget Pedagogik sudah menghadirkan artikel ini kayak membuka pemikiran baru gitu ya. Karena sebetulnya saya dosen di GISI, Mbak Rizka di GISI FKKMK UGM gitu. Oh, Mungkin nanti oke. kalau misalnya apa namanya ini saya sedang studi di luar, mungkin kalau pas nanti pulang bisa Kita collab kolaborasi ya. project gitu. Iya, seneng banget kalau bisa apa namanya bareng-bareng gitu. Nah, tadi dari pembahasan yang disampaikan Mbak Rizka dan membaca sekilas dari artikelnya saya jadi sadar kalau saya alhamdulillah saya merasa saya punya privilege pernah tinggal di desa gitu ya. Jadi ada gitu pengalaman meramban gitu. Tapi kalau saya refleksikan ke sekarang gitu, bahkan bahan makanan yang umum dijual di pasar aja gitu kayak mahasiswa banyak yang nggak tahu gitu, apalagi tanaman-tanaman liar yang sebenarnya kalau kita mau cari mungkin di pasaran tradisional gitu masih ada walaupun mungkin jumlahnya sudah terbatas. Terus kalaupun misalnya kita mau keluar sedikit explore gitu, entah mana ke Wanagama atau mungkin kayak mainlah ke Bantul atau ke Sleman yang bagian gunung-gunung gitu. Kita mungkin bisa menemukan sayuran-sayuran yang tadi seperti Mbak sampaikan itu nggak populer. Dan mungkin dari segi ekonomi itu belum terlalu diprioritaskan, tapi sebetulnya itu kalau kita kaji lagi punya nilai gizi yang baik gitu dan dia juga bisa jadi alternatif plant-based food yang sustainable juga karena itu tumbuh secara lokal gitu kan di tanah-tanah daerah-daerah kita gitu. Jadi dari pembahasan tentang jurnal ini saya menambah hasanah saya sendiri gitu tentang bahwa saya juga perlu untuk mengeksplor lebih jauh tentang makanan yang edible sebenarnya dan ada di sekitar kita dan mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk penelitian selanjutnya me apa ya melihat gitu nilai gizinya sebenarnya seberapa sih dari tanaman-tanaman ini karena jujur saya sambil nyari-nyari juga artikel lain gitu ya yang pernah dipublikasikan ada nggak sih yang pernah publikasi tentang nilai gizi dari tanaman-tanaman wild plants yang edible ini gitu khususnya di Indonesia atau Southeast Asia. Nah, dari temuan yang saya temukan di Google dan di database-database itu belum banyak ternyata yang apa mengkaji tentang zat gizinya gitu. Beberapa yang ditemukan zat gizinya itu masih komparasi dari database yang ada yang mana itu nggak spesifik sebenarnya gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi bahan berpikir juga dan untuk kajian selain itu jadi bahan juga untuk mengajarkan ke mahasiswa gitu ya dan juga ke teman-teman yang mungkin kurang familiar dengan tanaman-tanaman hutan atau kegiatan meramban gitu kita bisa apa ya meng-up lagi budaya itu gitu. Itu insight dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Marina insight-nya. Saya setuju banget dan sepakat banget untuk melakukan penelitian itu ya Mbak ya. Semangat. Oke, ada lagi dari Kak Syifa, silakan.
Ya, sebelumnya perkenalkan teman-teman semua, saya Syifa dari Semarang ya, saat ini sebagai dosen, kebetulan dosen gizi juga ya di bidang gizi. Menarik sekali tadi juga mendengar insight dari Kak Marina ya, mungkin sharing insight juga dari saya yang sepintas sebenarnya bacanya tidak terlalu detail gitu ya, tapi menarik sekali jurnalnya karena memang pertama dia mengangkat wild foodnya gitu, kemudian dia mengangkat konsumsi pada wanitanya gitu ya, karena kebanyakan memang masih jarang ya spesifik eh, wild food ini dikonsumsinya para wanita begitu. Nah, di sini di highlightnya juga menarik bahwa memang ada di bulan-bulan tertentu gitu, ternyata konsumsinya lagi banyak-banyaknya. Nah, mungkin tadi juga meng-highlight 24 hour recall ya, itu di gizi memang salah satu metode yang sering dipakai, tapi mungkin kalau saya boleh saran gitu ya, kenapa dia nggak nambahin FFQ juga gitu, karena walaupun memang dia meng-highlight setiap sebulan 2 kali atau berapa kali begitu ya diambil datanya, tapi akan lebih baik kalau diperkaya dengan FFQ untuk mengisi hari-hari yang tidak diambil gitu karena 24 hour kan emang 24 jam ke belakang gitu. Itu mungkin sedikit insight dari yang jurnal tadi. Nah, tapi melihat jurnal itu justru juga membuat saya mengingat salah satu jurnal yang uh, apa ya menjadi mungkin landasan penelitian tesis saya juga gitu ya. Kebetulan tadi Mbak Marina ya tadi juga men-highlight ada nggak ya gitu ya dari jurnal yang meng-highlight juga terkait nilai gizinya di Indonesia gitu. Mungkin sambil saya share di ini juga ya di apa namanya di chat. Nah, ini salah satu jurnal yang menjadi landasan juga dan penelitian dari dosen saya ya, Bu Eni Palupi, yang memang mengkaji terkait forgotten food. Tapi di case ini adalah di Gunung Kidul gitu. Dan fokusnya juga di protein source ya. Jadi memang sumber-sumber protein yang terlupakan yang ada di apa namanya di Gunung Kidul gitu. Nah, di sini beliau memang fokusnya ada walaupun memang datanya mungkin tidak FFQ gitu ya, tapi dia meng-highlight dari 26 sumber melalui FGD gitu. Jadi sumber terpercaya dari sana, dari locally people gitu. Kemudian juga sampelnya diambil, kemudian dianalisis gitu. Jadi ada analisis sendirinya, bukan hanya berdasarkan database yang ada gitu atau komparasi. Nah, jadi itu juga salah satu forgotten food-nya adalah belalang gitu. Makanya kebetulan penelitian S2 saya itu juga tentang edible insects gitu. Jadi menarik sekali sebenarnya walaupun memang tadi ya Kak Mas Siti ya tadi ada kekhawatiran beberapa jenis tanaman liar memang khawatir ada banyak apa ya kayak cemaran gitu ya apalagi dengan kondisi lingkungan kita yang ya tidak bisa dibilang baik-baik saja juga. Mungkin memang di daerah-daerah tertentu, apalagi di daerah yang banyak apa namanya industri begitu ya, perlu hati-hati untuk mencari ataupun mengambil pangan liarnya seperti itu. Mungkin itu sedikit. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Syifa untuk insight-nya. Wah, ini senang banget saya pesertanya sangat aktif-aktif ya. Dan harapannya mungkin nanti teman-teman Fudagogik bisa menginisiasi, mungkin kita bisa nulis bareng. Terus nanti teman-teman di sini juga peserta bisa menjadi sumber-sumber ya untuk participatory research atau citizen science. Itu kayaknya menarik banget untuk menambah apa namanya? Mening apa meningkatkan policy terkait dengan wild food di Indonesia ini gitu. Wah, bisa kali ya Bismillah ya. Oke, lanjut mungkin ada Kak Oki Viana dulu ya. Setelah itu nanti Kak Asih ya. Silakan. Kak Oki bisa bisa sharing. Pelan nggak ya?
Udah tadi, oh ini sudah terdengar. Terdengar ya? Oke, Iya. sudah. Jadi kalau apa namanya kalau dari saya sendiri mungkin lebih banyak reflektif ya ketika membaca jurnal ini. Eh, saya reflektifnya adalah membandingkan dengan di Indonesia. Ketika di India yang apa namanya masyarakatnya juga meramban, ternyata kok sepertinya jenisnya itu mungkin apakah lebih banyak di Indonesia ya karena yang di apa di Ramban itu kan hanya ditulis beberapa. Nah, kemudian eh, yang saya apa namanya eh, insight juga adalah eh, kalau di Indonesia mungkin saat ini Peramban itu jumlahnya mungkin masih nggak terlalu banyak. Nah, itu menurut saya mungkin ada gap gap local knowledge yang sudah lama mungkin tidak diturunkan atau tidak dibagi oleh generasi sebelumnya sehingga kita yang hidup di era sekarang juga mungkin akan susah mengenali tumbuhan-tumbuhan liar yang edible gitu. Itu salah satu hal yang mungkin kita bisa ayo inisiasi lagi agar Meramban ini mungkin mungkin tidak setiap hari tapi lebih aware pada tumbuhan-tumbuhan liar yang bisa dimakan yang itu sebenarnya bisa sebagai alternatif untuk ketahanan pangan gitu. Kemudian apa namanya di India juga dari jurnal ini ya mereka ketika paceklik aja untuk merambanya di bulan Juni atau Juli. Sedangkan mungkin di Indonesia sebenarnya sepanjang tahun itu tanaman liar, tumbuhan liar itu bisa sangat banyak sekali eh, kayak berserakan aja di pinggir jalan, di kebun-kebun yang kosong di sawah, di pinggir sawah, kayak gitu. Dan bukan hanya di hutan saja, gitu. Kita bisa akses dimanapun asalkan itu lokasinya tidak tercemar, eh, di mana sebenarnya itu suatu hal yang sangat menguntungkan bagi kita, gitu, di Indonesia, gitu. Kemudian juga apa namanya terkait dengan eh, tanaman yang apa keragaman pangan yang ada di sekitar kita itu memang sepertinya memang harus lebih banyak dieksplor lagi karena mungkin di satu tempat itu biasa dimakan tapi di tempat lain ternyata juga eh, tidak populer gitu. Jadi kita perlu sangat perlu untuk menggali, memperkenalkan lagi, mencari tahu pengetahuan-pengetahuan lokal yang sudah lama hilang mungkin itu. Mungkin itu sih lebih banyak refleksinya kalau saya baca jurnal ini. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Oki, betul banget ya. Kita akan menjadi agen meramban nih, kata Mbak Marina juga. Ayo kita em, lebih banyak lagi aktivitas itu dan di-share ya, mungkin di-share di sosial media teman-teman gitu. Apalagi tadi ya, dari sisi daerah mungkin bahasanya beda, bahasa daerah beda, tapi mungkin jenisnya sama. Nah, itu juga kita bisa saling sharing, kemudian juga saling menginspirasi seperti itu. Terima kasih Kak Oki untuk insight-nya. Kita lanjut ke Kak Asih, silakan. Oke, halo. Terima kasih sebelumnya teman-teman Pedagogik. Acaranya hari ini menarik. Kebetulan backgroundku lebih ke fokus ke urban planning dan punya ketertarikan sendiri ke rewilding. Jadi mungkin beda sama teman-teman yang udah tumbuh besar atau sampai sekarang masih banyak makan pangan liar dan udah ada kebiasaannya. Kalau aku tinggal di Jakarta dari kecil jauh dari yang namanya pangan liar dan baru mulai tertarik saat aku kuliah kemarin em, ke London dan
akses untuk pangan liar itu justru di mana-mana dan cukup didorong dari pemerintahnya sendiri. Yang menarik karena semacam ada guideline di mereka di taman-taman, terus kemudian di bahkan di kelurahan gitu ya, apa tanaman-tanaman yang sekarang ada dan musim dan apa yang bisa diambil gitu. Nah, walaupun settingnya mungkin berbeda dengan histori dan um, desain yang berbeda, jadi banyak melihat baca jurnalnya juga jadi melihat oh sebenarnya selama ini kalau dalam konteks urban di saat kita bicara ketahanan pangan yang sering dibicarakan itu justru food waste, food loss dan juga berkebun gitu ya. Sementara kalau tentang urban rewilding dan kemudian menjadikan ruang-ruang publik dan common um, land ini kembali datang di kota itu sesuatu yang belum banyak didengar sejauh ini ya kalau dari pengetahuanku. Jadi semakin menarik sih melihat kayak apa sih yang sebenarnya um, dekat dengan kita, mudah diakses dan seberapa mungkin data-data nutrisi ini semakin tidak pernah um, dilihat kalau dalam konteks urban. Terutama juga tadi kan ada concern tentang polusi ya, yang mungkin kalau di konteks di jurnalnya kan ini cukup dekat dengan sumber-sumber air bersih dan hutan. Nah, jadi semakin pengen melihat lagi sih apakah sudah ada penelitian di konteks urban dan seberapa jauh sih polusi-polusi yang ada di sekitar kita ini justru menurunkan hmm, kandungan nutrisinya dan apakah sebenarnya justru kita harus makin menggiatkan rewilding dan juga meramban ini untuk kembali ke nutrisi yang lebih baik gitu ketimbang misalnya kita urban farming gitu sih. Makasih. Terima kasih Kak Asi insight-nya. Menarik ya Kak, misalkan kalau kita tadi ya membawa foraging ke urban ya. Karena mungkin ada hal-hal yang saya juga kalau pulang ke Cilegon saya nggak berani ngeramban. Soalnya tanamannya kok pas dilihat aduh ini debuan gitu kan. Terus kayak kalau teman-teman tahu Cilegon itu kan sering banget ada berita gas bocor segala macam ya. Nah, itu yang membuat khawatir, tapi kalau di Jogja alhamdulillah aksesnya sangat banyak, apalagi di Sleman Utara ya. Itu sangat melimpah sekali. Kadang saya udah nggak pernah beli bayam lagi karena bayamnya sudah ada gitu ya, bayam liar gitu yang biasa ada di depan rumah di pekarangan yang abandoned land seperti itu ya dibilangnya. Oke, mungkin sedikit terima kasih teman-teman untuk insight-nya. Kita berlanjut ke slide lagi dikit lagi teman-teman sebelum ke akhir dari sesi kita. Nah, ini ya, sebenarnya banyak juga penelitian tentang lahan marginal seperti itu. Tadi saya sebutkan bahwa setiap jenis tanah itu dia memiliki vegetasi alami gitu, vegetasi yang memang dia bisa tumbuh di sana gitu. Misalkan waktu kami praktikum gitu ya, lapangan ke Bayat, kalau teman-teman tahu di Bayat Klaten itu memiliki jenis batuan yang sangat kaya gitu ya, batuan-batuan karena batuan itu membuat jenis tanah juga berbeda. Jadi ada kaitannya batuan kita ke tanah dan vegetasinya. Jadi setiap karakteristik tanah yang berbeda, dia punya vegetasi yang berbeda dan misalnya kalau kita lihat ya tanah-tanah seperti yang ada di hutan, kalau teman-teman tahu tanaman yang suka ketemu ini ya kalau di hutan di Gunung Kidul juga banyak ada namanya lantana. Nah, ini juga katanya bisa dimakan yang khusus untuk yang sudah apa namanya hitam gitu ya. Kalau yang masih hijau malah katanya beracun. Jadi nunggu sampai matang dulu baru bisa dimakan. Kemudian di tanah-tanah kapur yang ada di Bayat ternyata tumbuh ubi-ubi khas native dari Indonesia. Kalau teman-teman masih tahu yang namanya uwi-uwian dari genus Dioskorea. Uwi, gembili, gembolo itu adalah ubi yang native Indonesia. Karena kalau singkong dibawa Portugis ya, tapi tetap menjadi pangan lokal kita karena singkong itu membantu di saat-saat krisis pangan waktu em, zaman menuju kemerdekaan gitu ya.
Lalu juga masih ya tadi ada Diaskorea, ada Gembili, ada Gembolo, ada Uwi, dan itu juga tersebar di seluruh kepulauan Indonesia gitu. Itu adalah pangan liar yang mungkin sekarang masyarakat luas tidak banyak yang mengenalnya, dan tugas kita di sini untuk mempelajari lagi, meneliti lagi kandungan-kandungannya sehingga menjadi dasar untuk kebijakan-kebijakan yang lebih menuju kepada kedaulatan pangan. Oke, next. Sedikit mungkin referensi teman-teman yang ingin mempelajari tentang meramban. Jadi ini ada panduan meramban yang mungkin saya juga mulai meramban juga waktu mungkin COVID ya. Pas COVID itu kita jadi banyak di rumah, terus jadi banyak ada webinar, akhirnya em, mengenal meramban dari salah satunya buku dari Generasi Biologi ini. Kemudian juga ada buku-buku etnobotani dan juga em, ada namanya buku yang menarik ya, ada Sutanaya Dadapwaru, itu menjelaskan nama-nama daerah di Jawa khususnya itu adalah banyak diinspirasi dari nama tumbuhan. Jadi tumbuhan-tumbuhan lokal, tumbuhan-tumbuhan native itu kadang suka dinamakan wilayah-wilayah di em, Pulau Jawa khususnya ya. Lalu juga mungkin kalau di teman-teman di kehutanan ini jadi buku wajib ya, Tumbuhan Berguna Indonesia. Jadi ini adalah tumbuhan yang mungkin memang disusun oleh seorang naturalis ya, em, tapi tetap dibantu oleh masyarakat lokal juga. Jadi disusunlah buku-buku ini, dibagilah tanaman-tanaman berdasarkan kegunaannya ya, dari sisi kayu-kayuan, kemudian juga pangan, obat, pakan ternak, itu semua lengkap ada di sini. Cuman tadi yang untuk beberapa nama em, apa namanya jenis yang ada di paper saya belum cek lagi. Tapi untuk tumbuhan-tumbuhan yang sering kita ramban tadi ya, ada apa namanya? Mungkin ketul, kemudian juga ada jonge, kemudian juga ada macam-macam tadi sirih sirih Cina itu juga ada di sini. Jadi tanaman-tanaman yang secara luas tersebar di Indonesia bisa kita telaah identifikasi dari buku tumbuhan berguna ini. Itu, dan terakhir mungkin ini jenis-jenis tanaman ya yang mungkin tadi sudah disebutkan juga oleh teman-teman. Jadi setidaknya em, harapannya kita bisa terus melestarikan tanaman-tanaman walaupun sebenarnya secara alami tanaman ini lebih kuat. Kalau kita sebut mungkin gulma, ada beberapa yang gulma, tapi ya memang dari sisi morfologi tanamannya dia lebih kuat daripada tanaman domestikasi gitu. Dan juga mungkin kita perlu telaah lagi dari sisi nutrisinya ya, bagaimana nanti bisa memberikan em, apa namanya tambahan-tambahan khususnya mikronutrien untuk diet harian kita. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman semua dan juga diskusinya sangat menarik sekali ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Kintan sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Kariska dan juga teman-teman yang tadi sudah apa ya, meramaikan dan diskusinya seru banget malam ini. Em, Sebelum acara Jurnal Club ini ditutup, mungkin sekarang kita akan melakukan dokumentasi acara. Jadi bagi teman-teman yang berkenan bisa membuka kameranya untuk foto bersama. Sali, aku minta tolong ya. Iya, oke. Untuk screenshotnya aku akan ambil 2 kali. Oke deh. Eh, oke, 1, 2, cheese. Oke, sekali lagi ya.
Satu, dua, cheese. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Sali. Kami juga meminta waktunya mungkin untuk teman-teman kira-kira 1 sampai 2 menit untuk mengisi survei yang ada di layar, Em, sekaligus memberikan evaluasi mungkin terhadap jalannya sesi Jurnal Club. Kalau nggak ada di layarnya lagi, mungkin bisa em, scan QR yang ini, teman-teman. Sambil teman-teman yang masih mengisi, mungkin em, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kariska yang telah mengajak kita untuk memahami tentang peran pangan liar, untuk transformasi sistem pangan, dan juga dikaitkan dengan lebih luas lagi untuk akses ya tadi ya Kak terhadap lahan komunal dan sedikit perspektif agraria di Indonesia. Perspektif ini mungkin jadi penting untuk memikirkan kembali budaya meramban yang ada di sekitar kita, terus habis itu lahan-lahan pertanian seperti apa aja yang tersedia dan mudah diakses, terus kontribusinya lebih lanjut lagi terhadap keberlanjutan lingkungan dan atau perbaikan gizi dan kesehatan di Indonesia. Jadi semoga diskusi hari ini bisa menjadi langkah kecil untuk mengupayakan transformasi sistem pangan berkelanjutan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk Kariska dan juga kehadiran teman-teman dalam acara Jurnal Kebeluan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan selama berlangsungnya acara. Rekaman Jurnal Club ke-9 ini bisa diakses di channel YouTube Fudagogik
Dan informasi Jurnal Club untuk bulan depan, bulan Mei, bisa diakses melalui website, Instagram maupun LinkedIn Fudagogik. Sekian mungkin acara Jurnal Club malam ini. Terima kasih banyak untuk Kariska dan teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih semuanya.